Inilah kisah seorang cucu Nabi Muhammad SAW berdiri sendirian di padang pasir, haus, terluka, dikelilingi ribuan pasukan musuh. Bukan karena ia ingin kekuasaan, tapi karena ia menolak tunduk pada kezaliman. Inilah kisah paling menyayat hati dalam sejarah Islam. Sebuah tragedi yang mengguncang dunia hingga hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa cucu Nabi harus gugur dengan begitu tragis? Saksikan kisah ini sampai akhir dan temukan makna besar di balik pengorbanan yang abadi ini. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah berawal setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Umat Islam mengalami perpecahan dalam kepemimpinan. Sebagian umat mengakui Abu Bakar sebagai khalifah pertama, sementara sebagian lainnya meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi, yang seharusnya menjadi penerus. Akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat umat Islam. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, ia menghadapi masa yang sangat sulit. Kekhalifahan diwarnai krisis politik pasca terbunuhnya khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Banyak sahabat Nabi yang menuntut agar pelaku pembunuhan Utsman segera ditangkap dan dihukum. Salah satu tokoh yang paling vokal menuntut keadilan atas kematian Utsman adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, Suriah. Muawiyah adalah kerabat Utsman dan menolak berbayat kepada Ali sebelum pelaku pembunuhan Utsman ditangkap. Berbayat artinya memberikan sumpah setia kepada seorang pemimpin. Ali menghadapi dilema. Ia ingin menstabilkan negara lebih dulu sebelum melakukan penyelidikan dan menghukum pelaku. Tapi bagi Muawiyah, ini tak bisa ditunda. Ketegangan pun memuncak. Muawiyah mulai menggalang dukungan, membentuk pasukan, dan mengangkat panji balas dendam atas kematian Utsman. Maka pecahlah perang saudara terbesar pertama dalam sejarah Islam, dikenal sebagai Perang Siffin, tahun 657 Masehi. Dalam perang ini, ketika Ali dan pasukannya hampir menang, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak, meminta agar perselisihan diselesaikan lewat arbitrase. Arbitrase artinya dalam bahasa Arab tahkam. Berarti penunjukan pihak penengah atau hakim dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui musyawarah, bukan perang. Ali terpaksa setuju, walau banyak pendukungnya menentangnya. Namun hasil arbitrase itu malah membuat posisi Ali melemah dan dimanfaatkan Muawiyah untuk menguatkan kekuasaannya. Dari sinilah mulai tampak perebutan kekuasaan secara politik, bukan lagi sekadar urusan penegakan keadilan. Dan pertikaian ini menjadi benih awal dari perpecahan besar dalam dunia Islam. Antara kubu pendukung Ali, yang kemudian dikenal sebagai Syiah, dan kubu pendukung kekhalifahan dari jalur Muawiyah, yang berkembang dalam mayoritas Sunni. Setelah arbitrase antara pasukan Ali dan Muawiyah gagal memberi hasil yang adil, kekecewaan mulai muncul dari dalam pasukan Ali sendiri. Sebagian dari mereka merasa Ali telah berhenti di tengah jalan dalam memperjuangkan kebenaran. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai Khawarij. Mereka keluar dari barisan Ali dan bahkan menganggapnya telah salah. Suatu malam Ali duduk bersama putranya Hasan di Masjid Kufah. Ia termenung memandangi langit. Ali berkata, "Wahai anakku, sungguh hati ini terasa berat, seakan badai fitnah belum reda. Dan aku seperti melihat darahku akan tumpah di tempat ini." Hasan menjawab pelan, "Apakah engkau yakin, ayah, di sini?" Ali hanya tersenyum. Ia tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa ia akan menjadi syahid. Lalu ia mengutip ayat, "Dan janganlah kamu menyangka bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169. Beberapa hari kemudian, tragedi itu benar-benar terjadi. Saat Ali hendak salat subuh di Masjid Kufah, ia diserang oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam dengan pedang beracun. Ali sempat berkata saat dipukul, "Fuztu warabil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, aku telah menang." Ia tidak menjerit, tidak membalas. Dalam sekaratnya, ia justru terus mengingat Allah dan memberi wasiat kepada Hasan dan Husain tentang pentingnya menjaga umat, menegakkan keadilan, dan tidak membalas dendam kepada siapapun. Ali wafat syahid dalam usia 63 tahun. Umat Islam kembali berduka, dan kini kekhalifahan jatuh ke tangan putranya, Hasan bin Ali, yang diangkat oleh sebagian besar pendukung ayahnya. Namun Hasan tahu, luka umat belum sembuh, perselisihan belum reda, dan dari jauh di Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan terus memperluas pengaruhnya. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib,
Hasan bin Ali dibayat menjadi khalifah oleh penduduk Kufah dan sekitarnya. Tapi belum genap beberapa bulan, berita datang dari utara. Muawiyah mengumpulkan pasukan besar dan bergerak menuju Irak. Di ruang kecil rumahnya, Hasan duduk bersama adiknya, Husain. Di hadapan mereka tergelar surat dari Muawiyah yang menawarkan perdamaian dengan syarat kekhalifahan diserahkan padanya. Husain berkata tegas, "Engkau akan menyerahkan kekuasaan ini kepada orang yang mengepung ayah kita dan memecah umat, wahai kakang." Hasan memandangi adiknya, lalu berkata pelan, "Wahai saudaraku, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin, dan semoga melalui dia, Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin." Ia menarik napas dalam-dalam. Di wajahnya tidak tampak amarah, hanya kesedihan yang dalam. Hasan berkata lagi, "Apakah engkau tidak membaca firman Allah? Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar lagi, maha mengetahui." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 61. Husain terdiam. Ia menunduk, lalu berkata, "Jika itu demi menjaga darah kaum muslimin, aku akan bersamamu." Hasan akhirnya menyetujui perjanjian damai. Ia menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan beberapa syarat. Tidak ada balas dendam kepada para pendukung Ali. Kekhalifahan tidak diwariskan, tapi dikembalikan kepada umat setelah Muawiyah wafat. Umat Islam tidak dipaksa berbayat secara zalim. Ketika perjanjian diumumkan, sebagian orang mencela keputusan Hasan. Mereka mengira ia lemah. Tapi Hasan hanya tersenyum, lalu berkata, "Aku tidak ingin menjadi pemimpin atas orang-orang yang berselisih dan saling membunuh. Demi Allah, aku lebih memilih kedamaian, sebagaimana Rasulullah memilih berdamai di Hudaybiyah." Dan benar, tahun itu dikenang sebagai Am al-Jamaah, tahun persatuan. Umat Islam untuk sementara bersatu di bawah satu pemimpin, meski ketegangan belum sepenuhnya reda. Setelah perjanjian damai dengan Hasan bin Ali, Muawiyah memerintah umat Islam dari Damaskus sebagai ibu kota kekhalifahan. Secara politik, ia berhasil menjaga stabilitas dan memperluas wilayah kekuasaan. Namun, di balik keberhasilan lahiriah itu, benih-benih kecemasan mulai tumbuh. Beberapa tahun kemudian, berita duka datang. Hasan bin Ali wafat, diduga diracun. Banyak yang mencurigai campur tangan dari dalam istana Muawiyah. Meskipun hal ini tidak terbukti secara langsung, Husain bin Ali menatap langit malam setelah menguburkan kakaknya. Husain berdoa lirih, "Ya Allah, Engkau maha mengetahui siapa yang zalim dan siapa yang sabar. Sungguh kami tidak menginginkan selain ridhamu. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak." Sementara itu Muawiyah semakin tua, dan yang mengkhawatirkan para sahabat Nabi dan ulama pada masa itu adalah niat Muawiyah untuk mengangkat putranya, Yazid, sebagai penggantinya. Di rumahnya Muawiyah berdiskusi dengan penasihat-penasihatnya. Muawiyah berkata, "Aku khawatir umat akan terpecah setelah kematianku. Yazid harus menggantikanku agar kekuasaan ini tetap kokoh." Seorang penasihatnya bertanya hati-hati, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau yakin umat akan menerima Yazid sebagaimana mereka menerima Hasan bin Ali dahulu?" Muawiyah terdiam. Ia tahu Yazid tak seperti Hasan. Yazid gemar berburu, tidak tekun dalam agama, dan banyak mengundang kritik. Muawiyah bergumam sendiri, "Andai saja aku tidak meninggalkan syarat Hasan, andai saja umat tidak tahu siapa Husain." Tapi keputusan politik telah dibuat. Muawiyah mulai memaksa para pemimpin daerah dan tokoh umat untuk berbayat kepada Yazid, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Husain bin Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas. Mereka semua menolak. Husain berkata lantang, "Wahai Muawiyah, engkau tahu bahwa Yazid adalah seorang peminum, pemburu, dan tidak pantas memimpin umat Muhammad. Apakah aku harus menjual agamaku demi dunia?" Lalu ia membaca Quran Surah Al-Mu'minun 115. "Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Muawiyah tidak membalas. Ia tahu kematian akan segera menjemputnya. Tapi sebelum wafat, ia meninggalkan pesan keras kepada Yazid, "Jika Husain menolak baiatmu, jangan biarkan ia hidup." Tahun 60 Hijriah, Muawiyah wafat. Yazid bin Muawiyah pun naik sebagai khalifah, bukan melalui musyawarah umat, melainkan warisan. Inilah kekhalifahan pertama yang diwariskan turun-temurun. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam. Yazid langsung mengirim surat ke seluruh penjuru negeri,
termasuk ke gubernur Madinah saat itu. Al-Walid bin Utbah dengan perintah tegas, panggil Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Jangan biarkan mereka keluar dari Madinah hingga berbayat padaku. Jika menolak, penggal leher mereka. Malam itu, Al-Walid duduk gelisah di istananya. Ia tahu siapa Husain, cucu Rasulullah, orang yang dicintai umat. Ia mengirim utusan secara rahasia. Utusan itu berkata, pelan kepada Husain, "Wahai Abu Abdillah, gubernur memanggilmu. Katanya ini penting, tentang kekhalifahan baru." Husain tahu apa yang dimaksud. Ia berkata kepada keluarganya, "Aku akan pergi, tapi kalian siapkan kuda. Jika aku belum kembali dan suara meninggi, bersiaplah pergi." Husain datang ke istana. Di sana, Al-Walid dan Marwan bin Al-Hakam sudah menunggu. Surat Yazid terbuka di meja. Al-Walid membuka percakapan. "Wahai Husain, engkau tahu bahwa Muawiyah telah wafat. Yazid kini menjadi khalifah. Aku mengajakmu untuk berbayat demi kebaikan umat." Husain menjawab tenang, "Wahai gubernur, baiat bukan urusan yang disembunyikan. Bila engkau ingin aku membayat, kumpulkanlah umat di masjid dan aku akan pertimbangkan di sana." Marwan menyela tajam, "Bunuh dia sekarang, wahai Walid. Jika ia pergi, engkau tak akan pernah bisa menjangkaunya lagi." Tapi Al-Walid ragu. Ia tahu siapa Husain. Ia membiarkannya pergi. Malam itu Husain segera meninggalkan Madinah bersama keluarga dan kerabat terdekatnya. Sebelum pergi, ia ziarah ke makam kakeknya, Rasulullah SAW. Ia memeluk tanah makam, menangis lama, lalu berkata, "Wahai kakekku, umatmu telah menolak kebenaran. Yazid ingin memaksaku untuk berbayat padanya. Sedangkan engkau pernah bersabda bahwa jika seseorang seperti Yazid memimpin, kehancuran pasti datang." Husain tahu bahwa kezaliman telah mulai tumbuh. Ia menolak diam, tapi ia juga tak ingin mengangkat senjata. Belum saatnya. Maka ia menuju Mekah, rumah Allah, mencari tempat yang aman untuk berpikir dan berdoa. Namun, mata-mata Yazid mengikutinya. Dan dari kota Kufah, surat demi surat mulai berdatangan, meminta Husain datang dan memimpin mereka melawan kezaliman Yazid. Ketika berita bahwa Husain bin Ali telah tiba di Mekah menyebar, penduduk Kufah mulai mengirim surat dalam jumlah besar. Mereka muak dengan penguasa Yazid yang menindas, dan mereka masih mengenang keadilan kakeknya, Rasulullah, dan ayahnya, Ali bin Abi Thalib, yang dulu memerintah dari Kufah. Isi salah satu surat itu berbunyi, "Wahai cucu Rasulullah, kami tidak memiliki imam yang memimpin kami atas dasar kebenaran. Datanglah, kami akan membayatmu. Kami siap berjihad bersamamu." Surat demi surat datang, hingga jumlahnya mencapai ribuan. Husain mengumpulkan keluarganya. Husain berkata, "Aku tidak akan melangkah tanpa kepastian. Jika mereka sungguh menginginkan kebenaran, mereka harus menunjukkan kejujuran mereka." Ia memandang sepupunya, Muslim bin Aqil. "Wahai Muslim, pergilah ke Kufah. Telitilah keadaan mereka. Bila mereka benar-benar berpegang teguh, kirimkan kabar kepadaku, maka aku akan menyusul." Muslim menjawab tegas, "Aku akan berangkat malam ini, wahai Abu Abdillah. Semoga Allah melindungi perjuangan ini." Sesampainya di Kufah, Muslim disambut meriah. 18.000 orang membayatnya di rumah seorang tokoh bernama Mukhtar bin Abi Ubaid. Muslim segera mengirim surat kepada Husain, "Segeralah datang ke Kufah. Orang-orang telah siap membelamu. Jangan ragu, wahai cucu Rasulullah." Namun angin Kufah cepat berubah. Ketika berita ini sampai ke telinga Yazid di Damaskus, ia langsung mengangkat Ubaidillah bin Ziyad, seorang penguasa kejam, sebagai gubernur Kufah yang baru. Ubaidillah langsung menyebar teror. Ia mengancam rakyat, menangkap pendukung Husain, dan menyuap tokoh-tokoh suku. Dalam hitungan hari, ribuan yang membayat Muslim bin Aqil membelot dan meninggalkannya. Muslim berdiri sendirian di malam hari. Ia menangis dan berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku tidak keluar kecuali demi ridhamu. Tapi kini aku sendiri, di negeri yang mengkhianati janji. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung." Akhirnya Muslim ditangkap dan dieksekusi oleh Ubaidillah bin Ziyad. Namun sebelum wafat, ia sempat berpesan kepada utusan terakhir yang masih setia, "Katakan pada Husain, jangan datang ke Kufah. Mereka telah mengingkarinya. Mereka akan membunuhmu." Di Mekah, Husain menerima kabar syahidnya Muslim. Ia terdiam lama, menunduk menggenggam surat terakhir Muslim. Lalu ia menatap keluarga dan para sahabat yang ikut bersamanya. Husain berkata pelan, "Orang-orang Kufah telah membunuh Muslim. Tapi aku tahu,
Jalan ini tak bisa kembali. Aku melihat darahku akan tertumpah, seperti yang dikabarkan oleh datukku, Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Setelah menerima kabar syahidnya Muslim bin Aqil, Husain tetap bersiap melanjutkan perjalanan dari Mekah ke Kufah. Banyak sahabat mencoba menasihatinya untuk tetap tinggal. Abdullah bin Abbas mendekati Husain dengan mata berkaca-kaca. "Wahai cucu Rasulullah, jangan pergi ke Kufah. Mereka telah mengingkarimu. Aku khawatir engkau menemui nasib seperti ayahmu." Husain tersenyum lembut. "Aku melihat kematian sudah ditetapkan bagiku, wahai Ibnu Abbas. Tapi apakah aku harus diam ketika agama dirusak oleh kezaliman Yazid? Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam." Meski tahu bahaya yang akan dihadapi, Husain melanjutkan perjalanan bersama keluarga, para sahabat, serta sejumlah kecil pengikut setia. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang penyair bernama Farazdak yang baru saja datang dari Kufah. Husain bertanya, "Bagaimana keadaan orang-orang di Kufah?" Farazdak berkata jujur, "Hati mereka bersamamu, tetapi pedang-pedang mereka bersiap untuk melawanmu." Husain menatap jauh ke padang pasir. "Segala puji bagi Allah. Selagi keputusan di tangannya, kami hanya berharap yang terbaik." Ia kemudian melanjutkan perjalanan. "Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Saat rombongan Husain mendekati Irak, mereka dihentikan oleh pasukan besar yang dipimpin Hur bin Yazid Ar-Riyahi, seorang komandan yang diperintahkan untuk menghadang Husain dan mencegahnya menuju Kufah. Hur dengan penuh hormat menyapa, "Wahai Abu Abdillah, kami diperintah untuk tidak membiarkanmu kembali ke Madinah atau melanjutkan ke Kufah sampai engkau berbayat kepada Yazid." Husain menatap Hur dengan tenang. "Kematian lebih mulia bagi kami daripada tunduk kepada Yazid." Ia melanjutkan, "Sesungguhnya kami adalah keturunan Nabi Muhammad dan mereka adalah pengikut hawa nafsu. Aku tidak akan memberikan kehinaan kepada kalian dan tidak akan tunduk pada kezaliman." Terjadi kebuntuan. Hur, yang awalnya memimpin pasukan untuk memaksa Husain, mulai diliputi keraguan. Ia melihat Husain, keluarganya, bahkan anak-anak kecil yang ikut dalam rombongan. Hur bertanya, "Apakah engkau yakin dengan keputusan ini? Jalan di depan penuh bahaya." Husain menjawab, "Di mata Allah, kemuliaan bukan pada menang atau kalah, tetapi pada kebenaran yang diperjuangkan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya." Quran, Al-Fajr 27-28. Rombongan Husain akhirnya diarahkan ke sebuah padang tandus yang bernama Karbala. Di sana mereka berkemah, tetapi akses air sungai Eufrat diblokir oleh pasukan Yazid. Anak-anak mulai kehausan, tapi Husain tetap berusaha bersabar dan menjaga ketenangan keluarganya. Hari-hari penuh kesabaran dimulai. Husain mengumpulkan pengikutnya. Husain berkata kepada mereka, "Malam ini gelap, musuh hanya menginginkan aku. Jika kalian ingin pergi, pergilah. Aku membebaskan kalian dari baiatku." Namun, satu persatu pengikutnya berdiri, memperbarui janji setia. Abbas bin Ali, saudara Husain, berkata dengan penuh semangat, "Bagaimana mungkin kami meninggalkanmu, wahai Abu Abdillah? Kami hidup bersamamu dan kami akan mati bersamamu." Hur bin Yazid, yang sebelumnya menjadi penghalang, kini menangis menyesali perintah zalim yang dibawanya. Ia berseru, "Demi Allah, aku memilih surga daripada neraka." Ia pun berbalik memihak Husain, meski sadar bahwa kematian sudah di depan mata. Maka, hari yang dijanjikan pun tiba, Hari Asyura, pertempuran kecil dengan makna yang besar dalam sejarah perjuangan kebenaran. Hari Asyura, 10 Muharram 61 Hijriah. Pagi itu, tanah Karbala masih sunyi, tapi udara terasa tegang. Pasukan Yazid berjumlah lebih dari 30.000 prajurit bersenjata lengkap, mengepung kemah Husain yang hanya berisi sekitar 72 orang, termasuk anak-anak dan wanita. Husain bin Ali berdiri di tengah padang, memandang musuh-musuhnya dari kejauhan. Ia berseru, "Wahai manusia, jika kalian tidak takut kepada Allah dan hari kiamat, maka bersikaplah seperti orang merdeka di dunia ini." Tak ada jawaban selain suara trompet perang. Husain masuk ke tenda, menatap satu persatu wajah para pengikutnya, lalu berkata, "Bersabarlah wahai keluarga Rasulullah, karena kematian itu jembatan menuju surga. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan rezeki yang berlimpah." Pertempuran dimulai. Satu persatu sahabat Husain maju ke medan laga.
Mereka gugur dengan gagah dan sabar demi mempertahankan kehormatan keluarga Rasulullah. Habib bin Muzahir, sahabat Rasulullah, berusia lebih dari 70 tahun, tetap mengangkat pedang dan syahid. Ali Akbar, putra Hussein, muda dan tampan, sangat mirip Rasulullah. Ketika maju, musuh pun menangis melihat wajahnya. Ia gugur dengan lantunan takbir di bibirnya. Hussein membawa jasadnya dan berdoa, "Ya Allah, terimalah pengorbanan anakku ini untuk agamamu." Hussein memandang ke tenda. Suara tangis bayi terdengar. Itu adalah Ali Asghar, putra bungsunya yang baru berusia 6 bulan. Haus, kehausan yang tak tertahankan. Hussein mengangkat Ali Asghar ke arah pasukan musuh. "Wahai kaumku, jika kalian tidak bersimpati padaku, berikanlah setetes air untuk bayi ini." Tiba-tiba, anak panah 3 mata melesat, menghantam leher mungil Ali Asghar. Darah muncrat ke tangan Hussein. Ia menatap langit, lalu berkata, "Ya Allah, Engkau adalah saksiku atas kaum ini." Lalu ia menguburkan Ali Asghar dengan tangannya sendiri di belakang tenda. Kesyahidan Abbas bin Ali Abbas, saudara Hussein, dijuluki singa dari Bani Hashim. Ia maju dengan gagah untuk mengambil air bagi anak-anak. Ia berhasil menembus penjagaan dan membawa kantung air, tapi saat kembali, tangan kirinya ditebas, lalu tangan kanannya, hingga akhirnya anak panah menembus matanya. Abbas jatuh bersimbah darah. "Wahai Abang Hussein, maafkan aku tak bisa membawa air untuk anak-anak." Hussein menangis keras, memeluk tubuh saudaranya yang gugur, dan berkata, "Kini punggungku telah patah, wahai Abbas." Hussein berdiri sendiri, satu-satunya lelaki yang masih hidup di antara kemahnya. Ia menaiki kudanya, memakai imamah Rasulullah, dan berseru, "Akulah Hussein bin Ali, cucu Nabi. Kalian telah membunuh keluargaku dan mencabut segala yang kumiliki. Tapi aku tetap tak akan tunduk pada kezaliman." Ia maju ke medan perang, melawan dengan gagah hingga tubuhnya penuh luka. Kuda Hussein roboh, ia terjatuh. Pasukan musuh mengelilinginya. Seorang tentara bernama Shimr bin Zil Jaushan menebaskan pedang ke leher Hussein. Kepala Hussein dipisahkan dari tubuhnya, lalu diangkat tinggi-tinggi di atas tombak. Langit menjadi gelap, angin kencang menerjang, burung-burung jatuh, bumi Kufah bergetar, para malaikat menangis. Dalam sebagian riwayat, bahkan disebutkan, darah mengalir dari bebatuan, matahari tertutup mendung selama berhari-hari, dan suara ratapan terdengar dari arah langit. Rasulullah SAW bersabda, dalam mimpinya seorang sahabat, "Putraku Hussein telah dibunuh. Siapapun menangis untuknya, Allah akan memberinya surga." Hari itu bukan kekalahan. Itu adalah kemenangan ruhani, kemenangan kebenaran atas kebatilan, walau dengan darah. Seperti firman Allah, "Janganlah kamu lemah dan bersedih hati, padahal kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman." Surah Ali Imran ayat 139. Karbala telah sunyi, tubuh para syuhada tergeletak tanpa kafan, tanpa penguburan. Tenda-tenda dibakar, anak-anak menangis, wanita-wanita ketakutan. Zainab binti Ali, saudari Hussein, kini menjadi pemimpin di tengah reruntuhan itu. Dalam kepedihan, ia tetap tegak berdiri membawa kehormatan Islam. Ia berkata kepada para wanita dan anak-anak, "Tenanglah, jaga kehormatan kalian. Jangan menangis terlalu keras. Kita adalah keturunan Nabi." Pasukan Yazid memenggal kepala Hussein dan para syuhada, lalu membawa kepala-kepala itu di atas tombak, termasuk kepala bayi Ali Asghar. Keluarga Nabi, wanita dan anak-anak, ditawan. Mereka diikat dan digiring dari Karbala menuju Kufah, lalu ke Damaskus, ibu kota kekuasaan Yazid. Ali bin Hussein, Imam Zainul Abidin, adalah satu-satunya pria yang selamat karena sakit keras. Ia juga ikut digiring dalam keadaan lemah, diikat dan diarak bersama keluarganya. Di Kufah, rakyat awalnya bersorak menyambut kemenangan, tapi begitu melihat wajah para tawanan yang penuh luka dan kelelahan, mereka sadar telah ditipu. Zainab berdiri di tengah keramaian, wajahnya bercahaya, penuh wibawa. Ia berkata lantang, "Wahai rakyat Kufah, apakah kalian bangga atas darah cucu Rasulullah? Kalian bersorak menang, padahal kalian telah membunuh manusia termulia setelah Nabi. Air mata kalian tak bisa membayar darah Hussein. Wahai penduduk Kufah, celakalah kalian. Hati kalian keras, mata kalian menangis, tapi tangan kalian membunuh." Tangisan pecah di seluruh penjuru. Banyak yang beristighfar dan menyesal. Rombongan tawanan dibawa ke istana Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Kepala Hussein diletakkan di hadapan Yazid. Ia bermain-main dengan tongkatnya di mulut Hussein sambil tertawa.
Tiba-tiba, Zainab berdiri. Dengan mata tajam dan suara tegas, ia berkata, "Wahai Yazid, kau sangka kau telah menang karena membunuh Husain. Demi Allah, engkau tidak akan bisa menghapus nama kami dari hati manusia. Kau bunuh lelaki terbaik umat ini, putra dari Fatimah dan Ali. Tapi ketahuilah, darah itu akan menjadi kutukan atasmu." Yazid terdiam, suasana istana hening. Zainab melanjutkan, "Sesungguhnya Allah berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Husain tidak mati, namanya akan kekal. Sementara engkau, Yazid, akan dilupakan sejarah sebagai simbol kezaliman." Setelah kejadian itu, gelombang protes bangkit di seluruh penjuru negeri. Orang-orang mulai menyadari kebenaran perjuangan Husain. Beberapa kelompok seperti Tawabin, para penyesal, di Kufah bangkit menuntut balas atas kematian Husain. Nama Husain mulai disebut dalam majelis-majelis. Tangisan untuk Husain menjadi bentuk kecintaan pada kebenaran dan penolakan terhadap tirani. Kisah Karbala tidak akan tersebar luas tanpa keberanian Zainab. Dialah lidah Husain, pena perjuangan yang meneruskan misi kakaknya. Karena itulah, sampai hari ini, nama Husain hidup dan kebangkitan Karbala tetap menyala. Firman Allah, "Dan janganlah kamu menyangka bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak." Al-Quran Surah Ibrahim ayat 42. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, mengapa Allah izinkan Husain dan keluarganya dibantai sedemikian rupa? Bukankah mereka orang-orang terbaik? Jawabannya bukan karena Allah membiarkan, tapi karena Allah memilih mereka. Karena Allah ingin menyampaikan pesan besar pada umat ini melalui darah, air mata, dan kesabaran. Allah telah berfirman, "Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa kesulitan dan penderitaan, hingga Rasul dan orang-orang beriman berseru, 'Kapankah